dan PowerPoint wewenang episode kali gitu. ini. Nah, selama ini tuh yang dikategorikan memiliki potensi ya hanya kompetensi ya hanya spesialis. SPOK. Iya, betul. Jadi yang di daerah itu merasa mereka nggak punya kapasitas untuk itu gitu. Misalnya dokter-dokter lainnya gitu, dan ya mungkin terkait dengan kendala-kendala lain sehingga tenaga kesehatan tidak mau memberikan layanan gitu. Tapi Ya sebenarnya emang itu tadi yang saya bilangnya. Apakah itu mungkin diakses sama seluruh masyarakat Indonesia? Itu pertanyaannya harus begitu. Apakah itu bisa diakses misalnya? Apakah misalnya saudara-saudara kita yang di pedalaman dari 3T tadi akan lebih mudah mengakses itu? Karena kan kekerasan seksual kan bukan hanya terjadi di kota kan, Iya. bisa terjadi di seluruh tanah air kita. Selamat datang di Power Puan. halo Sobat Puan, ketemu lagi dengan kita Power Puan, dan kali ini kita masih Power Puan apa? Sobat Puan apakah mendengar geluduk-geluduk itu? Nah, sekarang lagi musim hujan, jadi mungkin sesekali kita akan mendengar suara geluduk dan petir, tapi semoga ini terdengar dengan jelas. Nah, Sobat Puan, kali ini kita akan kembali membahas tentang kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan, dan specifically hari ini kita akan membahas terkait dengan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan seorang ahli. Kita sudah bersama dengan Dr. Ari Waluyo, SPOGK. Ya dok, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialisasi obstetri ginekolog sosial. Betul dok? Betul. Betul, oke. Dokter Ari adalah seorang praktisi kesehatan reproduksi dan juga anggota dari HOKSI ya dok ya? Ya, betul. Iya. Dokter Ari apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Salam buat teman-teman sobat perempuan. Sobat Puan. Sobat Puan. Oke. Dokter Ari sekarang kesibukannya apa nih dok? Lagi sibuk-sibuk apa? Ya, sebagai praktisi pasti saya melakukan praktek dalam pelayanan kesehatan reproduksi, dan saya juga masih mengajar untuk bidan. Oh oke. Nah, di Mengajar salah di satu universitas di Universitas Respati Indonesia. Oke, mungkin nanti mahasiswa Dokter Ari ada di sini mungkin nanti. Ya, udah cukup lama soalnya dari mulai 2005 saya ngajar tuh. Oh, lama banget sih itu. Lama banget. Semenjak lulus jadinya. Oh, oke. Nah, dok, kita akan mencoba melihat ya, membahas terkait dengan bagaimana kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual. Dokter Ari sebagai praktisi kesehatan reproduksi dan juga sebagai tenaga kesehatan gitu, melihat banyaknya kasus kekerasan seksual ini gimana dok? Iya, emang sebetulnya mungkin di sekeliling kita sebetulnya ada. Cuman masalahnya adalah kita kadang-kadang tidak tahu bahwa itu adalah satu kekerasan. Ya, apakah itu kekerasan pada perempuan atau lebih spesifik lagi kekerasan seksual pada perempuan. Iya. Jadi emang itu merupakan satu PR buat kita, bagaimana misalnya perempuan sendiri mengetahui apa sebetulnya kekerasan seksual. Begitu juga buat orang laki-laki ya, jadi bukan hanya buat perempuan aja, laki-laki juga tahu jangan sampai dia melakukan kekerasan seksual. Jadi dia juga mesti tahu apa itu kekerasan seksual. Jadi masing-masing pihak kita mencegah jangan sampai misalnya orang menjadi pelaku, dan juga kita juga bisa mencegah jangan sampai orang menjadi korban dari kekerasan seksual itu sendiri. Iya. Dan bentuk ya, kita tahu bentuk kekerasan itu banyak sekali ya dok, yang tidak disadari gitu. Dan pasti yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi itu pasti ada juga korban-korban yang ingin mengakses layanan gitu. Nah, menurut Dokter Ari sejauh mana sebenarnya korban kekerasan ini bisa mengakses layanan Case Pro ini dok? Iya, betul. Jadi emang sebetulnya hal seperti ini masih jadi satu tantangan ya buat kita ya.
Karena seperti tadi saya bilang di depan, tidak semua korban tahu bahwa dia mengalami kekerasan seksual. Jadi emang mungkin langkah pertama kita adalah kita meningkatkan awareness dan kepahaman dan kesadaran. Apakah itu kekerasan seksual itu sendiri. Yang berikutnya adalah kita juga harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat, terutama perempuan ya. Karena emang walaupun laki-laki juga bisa mengalami kekerasan seksual, tapi emang paling banyak itu sampai saat ini adalah pada perempuan. Dan bisa dibilang karena saya dokter kandungan ya, itu sangat banyak sekali kerugian-kerugian dan akibat baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi si perempuan itu sendiri. Jadi perempuan itu sebaiknya masyarakat umumnya ya, itu harus bisa mengetahui juga bagaimana dia bisa mengakses, pelayanan terhadap korban-korban kekerasan seksual itu sendiri. Jadi kita itu emang harus bisa membuat dan memperluas akses tadi. Ya karena emang seperti kita ketahui bahwa suka atau tidak suka bahwa yang kita anggap paling paham dengan kesehatan reproduksi itu adalah dokter spesialis kandungan. Iya. Dan orang yang paling paham dengan regulasi tentang kesehatan reproduksi adalah konsultan obstetrik ginekologi sosial. Nah itu kan jadi itu ada satu hal yang itu jumlahnya tidak banyak. Konsultannya itu jumlahnya nggak sebanyak, tidak sebanyak dokter spesialis obstetrik ginekologi, tidak sebanyak dokter umum, tidak sebanyak bidan. Oke, jadi gitu. sangat terbatas. Sangat terbatas. Ya? Nah kan jadi kita harus bisa melihat bagaimana pelayanan yang bisa diberikan secara komprehensif oleh si dokter spesialis obstetrik ginekologi subspesialisasi obstetrik ginekologi sosial tadi itu bisa diturunkan gitu sampai ke tingkat yang paling rendah. Saya malah berpikiran sebetulnya pelayanan itu kalau kita lihat di daerah itu mungkin kadang-kadang satu daerah nggak ada bidannya. Mungkin harusnya bisa kita delegasikan kepada kader misalnya. Ya mungkin tidak dalam bentuk misalnya pelayanan kesehatan ya. Paling nggak at least dia bisa melakukan konseling, penguatan secara psikis terhadap si korban. Dia bisa mengetahui apakah ada bahaya-bahaya yang bisa mengancam si ibunya. Ya kita kasih tahu cara mendeteksinya misalnya. At least seperti itu. Atau misalnya buat bidan atau sama dokter umum, dia bisa memberikan pertolongan inisial untuk menyelamatkan misalnya jika terjadi misalnya ada robekan jalan air yang membutuhkan penjahitan supaya tidak terjadi perdarahan yang banyak. Atau bagaimana menghentikan perdarahan tadi. Sebelum misalnya si ibu tadi atau si korban tadi bisa dirujuk ke fasilitas yang lebih baik. Nah itu sebetulnya kita harus bisa membuat itu. Kenapa? Karena yang paling utama daripada pelayanan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi adalah akses. Betul. Jadi kita harus memperluas akses itu seluas-luasnya, gitu agar semua perempuan itu bisa mempunyai hak yang sama, gitu terhadap pelayanan tadi. Jangan sampai misalnya hanya dapat pelayanan tuh, contoh misalnya dulu misalnya orang hanya bisa USG di kota, bagus misalnya ada bisa USG di desa misalnya. Tapi sekarang misalnya masih hanya orang yang bisa melakukan pemeriksaan rekam jantung bayi hanya di kota di rumah sakit, belum bisa di puskesmas misalnya. Itu kan ada satu, kalau bisa dibilang ada satu perbedaan antara kota sama desa, kesenjangan. Jadi ada akses yang tidak sama buat semua perempuan kan. Nah itu yang harus kita hindarin. Itu karena kesehatan itu adalah hak azazi dari semua manusia dan itu harus negara wajib lah bisa dibilang untuk memenuhi hak tadi. Jadi seperti itu. Jadi memang sejauh mana bisa diakses ya seluas-luas dan sejauh-jauhnya ya. Betul. Jadi kayak semuanya harusnya bisa mengakses baik itu korban ataupun tidak mengakses layanan kesehatan reproduksi ini. Nah, tapi memang kayak yang Dokter Ari sampaikan tadi untuk kondisi-kondisi tertentu ada beberapa tempat yang ya misalnya kayak daerah 3T yang memang tidak punya fasilitas layanan kesehatan yang cukup besar misalnya gitu, yang nggak punya tenaga kesehatannya cuma sebatas bidan dan lain-lain. Nah, berarti proses pendelegasian itu boleh ya dok dilakukan? Boleh, sangat boleh sebetulnya. Mestinya pemerintah mengatur itu.
Karena sejak dari zaman dulu pun kita sudah melakukan gitu. Oke. Misalnya dulu belum ada dokter bedah, dokter umum misalnya boleh melakukan tindakan operasi, misalnya operasi tertentu, misalnya usus buntu, misalnya gitu kan. Atau misalnya dengan supervisi, misalnya gitu. Apalagi sekarang sebenarnya sudah banyak teknologi kan. Iya. Kita punya telemedicine misalnya. Nah, itu kan bisa dipakai misalnya untuk ahlinya yang lebih tinggi, yang kompeten untuk bidang itu, dia bisa melakukan supervisi atau dia menuntun si nakes yang ada di bawahnya untuk bisa melakukan pelayanan yang adekuat. Gitu. Jadi emang problemnya adalah akibat distribusi daripada nakes ini yang belum merata. Dan kita kan otomatis setiap pelayanan sangat tergantung dari kompetensi dari si nakes tadi. Kita tidak bisa misalnya mengharapkan bahwa bidan bisa melakukan pelayanan seperti dokter umum. Dokter umum tidak mungkin bisa melakukan pelayanan seperti SPOG. Begitu juga naik terus ke atas gitu kan. Tapi bagaimana misalnya paling nggak dia bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kapasitasnya dia. Gitu. Dan andaikan dibutuhkan pelayanan lebih, kalau emang misalnya tidak ada tenaga tadi, kita bisa pakai teknologi misalnya tadi kan, telemedicine, telekonsultasi misalnya seperti itu. Nah ini juga mungkin yang Sobat Puan juga harus, maksudnya sama-sama kita belajar lah, sama-sama kita ketahui. Kan kadang ada yang kalau di di wilayah tertentu, kayak misalnya tadi pendelegasian mungkin terjadi gitu ya, dokter umum melakukan pemeriksaan dan lain-lain. Cuma kan ada beberapa masyarakat yang kayak petirnya kuat banget. Kan ada masyarakat yang kayak nggak percaya gitu, Dok. Kok masa dokter umum yang melakukan, atau kok masa bidan yang melakukan pemeriksaan tertentu gitu. Tapi sebenarnya boleh kan, Dok, bisa dan bisa ya dilakukan ya. Sebenarnya sebenarnya masyarakat kita tuh sangat memahami tadi ya. Karena mereka juga kepada siapa lagi mereka minta pertolongan. Misalnya di satu daerah 3T tadi, di satu pulau, pasti mereka siapapun yang bisa menolong mereka terima. Apalagi kalau misalnya itu bidan atau dokter, mereka kan sangat berterima kasih. Pun bagaimana misalnya kita bisa membuat satu sistem yang bisa menguatkan tadi kapasitas daripada si tenaga-tenaga yang ada di daerah-daerah itu. Jadi kita jangan selalu berpikir harus dokter dong, gitu ya, harus SPG dong, misalnya gitu kan, harus konsultan opsos dong, enggak. Kita harus mikirin apa yang bisa didelegasikan kepada mereka. Bagaimana jika tidak ada tenaga seperti itu? Karena negara kita kan sangat beragam. Gitu. Jadi ada satu misalnya dia harus ngerujuk ke satu rumah sakit, bahkan mesti nunggu kapal. Ada misalnya saya waktu itu di Nusa Tenggara Timur gitu ya, penelitian saya di sana itu ada satu daerah yang even kalau misalnya kalau ke rumah sakitnya itu ngelewatin 100 sungai. Kalau hujan kayak gini nih, udah nggak bisa dikirim gitu. Kan kita harus bisa pikirkan itu. Masa dengan nggak bisa dirujuk si ibu tadi misalnya harus jadi mengorbankan nyawanya dia atau anaknya. Itu kan itu hal-hal tadi itu harus kita cegah, harus kita cari pemecahannya. Kan seperti itu. Itu yang mungkin harus jadi PR pemerintah juga dan jadi PR kita juga untuk mengingatkan ya, Dok. Nah, mungkin tadi ini juga menjawab salah satu pasal yang ada di PMK 2 tuh, Dok, terkait dengan upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi di PMK 2. Jadi di pasal terkait dengan layanan aborsi aman itu PMK juga 28 ya? PMK 2. Tahun 2025 baru keluar yang kemarin. Yang baru ya. Februari, iya betul. Turunan dari undang-undang yang 2017, betul. Jadi kayak habis PMK ada PP-nya dulu kan, baru di PMK ini. Itu salah satu di pasal itu disebutkan bahwasanya yang bisa melakukan tindakan aborsi aman ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan wewenang gitu. Nah, selama ini tuh yang dikategorikan memiliki kompetensi ya hanya spesialis. Iya, betul. Jadi yang di daerah itu merasa mereka nggak punya kapasitas untuk itu gitu. Misalnya dokter-dokter lainnya gitu, dan ya mungkin terkait dengan kendala-kendala lain sehingga tenaga kesehatan tidak mau memberikan layanan gitu. Tapi ya itu tadi kayak Dokter Ali bilang, sebenarnya bisa aja pendelegasian itu diberikan dan kompetensi itu bisa dimiliki oleh tenaga kesehatan lainnya, tidak harus spesialis itu ya, Dok. Iya, jadi sebenarnya kalau kita memahami tentang risiko medis gitu ya dalam satu melakukan tindakan tuh, kita akan bisa memahami bahwa emang tidak semua tindakan bisa dikerjakan oleh setiap orang. Karena dia membutuhkan satu pendidikan atau pelatihan gitu. Jadi nggak bisa misalnya lu magang
2 tahun, 4 tahun jadi SPOG misalnya Iya. gitu. Enggak, dia butuh satu ilmu yang cukup, misalnya di universitas gitu ya. Setelah itu baru dia masuk ke rumah sakit gitu. Dia melatih keterampilan dan skillnya, misalnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan tadi. Yang paling penting adalah sebetulnya begini. Kita harus bisa menentukan kasus-kasus apa yang emang bisa kita latih mereka. Gitu, karena pemahaman tentang komplikasi, risiko medis tadi, itu kan emang sangat berkorelasi dengan tingkat pendidikannya dia, yang emang tidak bisa dicapai dalam waktu yang sebentar. Iya. Itu butuh proses pendidikan. Tapi paling enggak, kita bisa memberikan satu pelatihan buat mereka misalnya bagaimana mendeteksi bahayanya. Kedua, bagaimana misalnya melakukan pertolongan pertama Iya. untuk mencegah perburukan pada si pasien pasien. tadi. Misalnya kan begitu. Bagaimana melakukan rujukan yang baik misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang paling enggak mereka bisa tahu. Dan itu bisa kita tahu juga tergantung lagi kompetensinya tadi. Misalnya bidan, mereka akan bisa melakukan tadi 3 hal yang tadi saya sebut tadi seperti apa. Dokter umum seperti apa. Makin tinggi tingkat pendidikannya makin banyak yang bisa mereka kerjakan. Iya. Jadi sebetulnya jadi itu emang harus diatur. Iya. Biasanya saya nggak tahu, ini kan banyak peraturan baru ya. Biasanya dulu kalau emang kayak gitu tuh kepala dinasnya dia membuat surat. Oh, Gitu. Saya oke. pernah waktu itu juga gitu, karena dokter kandungannya kosong, pas ada di sana saya minta, boleh dong saya dibuatin surat tugas perbantukan dari atas permintaan direktur, misalnya untuk saya bisa bantu untuk mengoperasi ibu-ibu hamil yang emang harus dioperasi yang sifatnya darurat gitu. Gitu pada saat saya di Kupang misalnya gitu kan. Itu bisa dikerjakan. Jadi ada pendelegasian dan itu dari kepala dinasnya. Nah, itu jadi satu solusi sebenarnya ya, Dok ya? Betul, jadi sebenarnya udah ada. Iya. Jadi sebenarnya udah ada sebetulnya. Jadi kan emang bagaimana itu diatur gitu kan, disosialisasikan, dan kalau perlu di trial, dicoba dikerjakan gitu ya. Misalnya disimulasikan bagaimana gitu. Supaya setiap tenaga kesehatan di setiap levelnya itu bisa memahamin itu. Dia bisa mengerjakan sesuai dengan batas kewenangannya dia. Gitu, karena jangan sampai misalnya orang melakukan kewenangan di luar batasnya. Itu yang kita sebut bisa dibilang malpraktek misalnya. Iya. Misalnya dokter gigi melakukan operasi plastik payudara, itu kan udah Iya. melepaskan Jauh ya, wewenang yang benar, jauh kan. benar. Nah itu jangan sampai seperti itu kan. Jadi sesuai lah dengan apa emang wewenangnya dia dan kapasitasnya dia. Jadi Nah, seperti itu. Iya, karena selama ini tuh kita sangat terpaku dengan harus ditunjuk oleh kementerian dulu fasilitas kesehatannya, Ya, itu betul. tenaga kesehatannya. Jadi itu membatasi di beberapa ini kan karena aturan ini kan sebenarnya juga sudah ada di undang-undang sebelumnya, Dok. Di Undang-Undang Nomor 36 sampai ke PMK-nya juga itu juga sudah diatur bahwasanya fasilitas kesehatan itu harus yang komprehensif ya, termasuk yang memberikan layanan aborsi yang menentu korban ini. Iya. Nah, itu harus ditunjuk oleh menteri, harus ada tenaga kesehatan ahli yang dilatih Ditentukan. dulu, Iya, ditentukan oleh Nah, Kementerian Kesehatan. sedangkan belum terimplementasi nih, Dok. Mohon maaf Betul. gitu. Jadi masih jadi apa ya, PR juga gitu. PR besar. Karena jadinya layanan kesehatan yang ada di daerah tuh kita nggak bisa ngasih karena kita belum tunjuk. Betul. Nakes Betul. ingin melakukan memberikan pelayanan itu kita nggak bisa karena kita belum ditunjuk gitu. Nah, Iya. selalu begitu. Tapi tadi yang Dokter Ari sampaikan mungkin bisa diajukan itu tadi ya, kayak mengajukan minta izin kepala dinas apa dan lain-lainnya sesuai dengan kapasitasnya itu tadi juga bisa. Iya, sebenarnya. tapi bagaimanapun juga sebetulnya payung regulasi itu sangat dibutuhkan buat kita karena kan kita negara hukum ya. Iya. Jadi tetap harus ada payung hukum yang besar yang emang misalnya mengatur tentang hal tadi. Kita sebagai nakes tuh selalu dihadapkan pada 2 dilema sebetulnya. Oke. Ya, jadi dilema yang pertama adalah kita secara etika kita diwajibkan untuk menolong dan atau menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi di satu sisi lagi kita dihadapkan pada regulasi misalnya yang membatasi kita untuk melakukan pertolongan. Itu 2 hal baik yang kita pahamin. Regulasi itu baik, etika itu baik, tapi itu bisa bertentangan. Iya. Nah itu kan kita jadi dilema kan. Kita sebenarnya gimana nih? Kita harus gimana nih yang tadi Mbak bilang tadi kan. Jadi nggak ada yang dia melakukan apa-apa. Padahal misalnya korban terus ada kan begitu kan. Harus mendapatkan pelayanan yang adekuat gitu kan. Itu kan kalau saya ngelihatnya itu menjadi seolah-olah jadi pembiaran. Gitu itu sebenarnya nggak boleh kalau saya menurut saya ya nggak boleh. Kita harus cepet cari cara untuk itu. Gitu. Jadi emang mungkin ya kita ini bisa jadi satu hal
pemangku kebijakan, baik itu misalnya DPR ataupun pemerintah gitu ya, cepatlah buat peraturan-peraturan yang sampai ke bawah. Iya. Gitu. Jadi supaya kita tuh jelas gitu ya. Dan hendaknya peraturan sama regulasi tadi itu juga harus implementatif. Gitu, jangan sampai malah menimbulkan masalah baru gitu. Saya terus terang kemarin juga agak kaget gitu misalnya. Tadi kan saya ngajar bidan ya, ini ada satu contoh misalnya, kita sambil ngobrol aja misalnya. Ada peraturan misalnya, nggak boleh bidan nggak boleh nolong kalau nggak sama dokter umum misalnya, nolong persalinan. Harus ada dokter umumnya misalnya. Bayangin, tidak semua dokter umum ada di seluruh Indonesia. Betul. Itu mengakibatkan bidan-bidan nggak mau nolong. Apa yang terjadi? Pasiennya lari ke dukun. Itu kan berbahaya. Iya. Jadi gitu. Jadi hendaknya dari saat membuat regulasi atau peraturan pun dibuat yang baik gitu, yang benar gitu. Lihat situasinya seperti Yang apa. adaptif ya, Dok. Iya, yang adaptif dan juga mengakomodir lah keunikan perbedaan-perbedaan kondisi dari negara kita. Jadi harus seperti itu sih menurut saya. Iya, itu sih yang masih belum ya. Iya. Masih belum. Nah, membahas tadi terkait dengan layanan aborsi aman misalnya, Dok ya. Kan apa ya, kalau misalnya kalau di dalam aturan kan memang boleh dilakukan oleh boleh dilakukan untuk korban kekerasan seksual dan perkosaan ya. Iya, perkosaan, korban kekerasan seksual dan adanya indikasi medis. Nah, kalau untuk di korban kekerasan dan perkosaan ini, Dok, itu kan ada 4 surat nih yang harus dipenuhi dulu sebelum tindakan bisa dilakukan. Jadi kayak surat keterangan dari dokter bahwasanya mereka adalah korban, kemudian ada surat keterangan penyidik dari kepolisian, terus juga ada surat dari tim pertimbangan. Tim pertimbangan ini tuh tim pertimbangan yang ada di rumah sakit tempat kejadian kasus ini. Kemudian yang terakhir adalah keterangan konseling. Nah, ada 4 itu sebelum mereka mendapatkan tindakan. Menurut Dokter Ari, 4 surat ini itu apakah memang efektif untuk korban kekerasan sebelum mendapatkan layanan atau sebaiknya gimana, Dok? Ya sebenarnya itu tadi saya bilangnya, apakah itu mungkin diakses sama seluruh masyarakat Indonesia? Itu pertanyaannya harus begitu. Apakah itu bisa diakses misalnya? Apakah misalnya saudara-saudara kita yang di pedalaman dari 3T tadi akan lebih mudah mengakses itu? Karena kan kekerasan seksual kan bukan hanya terjadi di kota kan, bisa terjadi di seluruh tanah air kita. Nah kan mereka juga harus punya hak yang sama ya, akses yang sama untuk dapat tadi. Jadi hendaknya emang misalnya harus dibuat peraturan tambahan ya, kalau buat saya ya, misalnya bagaimana misalnya kalau itu tidak bisa mereka dipenuhi, mereka bisa punya alternatif. Karena bukan apa-apa misalnya bahwa terminasi kehamilan sendiri, semakin besar usianya itu semakin tinggi resikonya pada si ibu. Ibu nih ya, Dok ya? Si ibunya, makin tinggi resikonya pada ibunya. Gitu. Jadi kita jangan sampai hal tadi memperlama dan meningkatkan resiko si ibu. Nah itu yang juga kita mesti pikirkan. Apalagi misalnya tadi, tidak gampang buat seorang korban kekerasan seksual. Yang pertama tadi kita ngobrol kan, dia paham, oh gua ngalamin loh kekerasan seksual, itu pertama. Dia tahu dia mengalami kekerasan. Yang kedua, dia tahu dia harus kemana. Yang kedua kan, pada saat dia tahu harus kemana, apakah tempat itu nyaman buat dia? Kan begitu. Dia mau untuk ngomong, dia mau misalnya mau menceritakan seberapa dalam trauma yang dia dapat, kan gitu. Karena kan kalau kita memberikan terapi kan, ya berdasarkan lukanya dia kan. Apakah sedalam apa, misalnya gitu kan. Kalau nggak akan selesai. Kita bayangin seorang ibu, misalnya dia mengalami trauma, kekerasan seksual, trauma psikisnya, kita ngomong masih psikis ya misalnya. Itu tidak terselesaikan. Apa yang terjadi misalnya dia nanti sikapnya sama suaminya misalnya. Bagaimana nanti dia membesarkan anak-anaknya misalnya. Itu kan jangka panjang. Kalau kita misalnya ngomongin Indonesia Emas 2045 misalnya gitu ya. Kita harus perbaikin itu. Karena yang jadi kuncinya itu sebetulnya kan ibu dan generasi yang akan datang. Gitu kalau saya ngelihatnya ya. Jadi hal tadi
di mana misalnya kita bisa menyediakan tempat yang nyaman sehingga kita bisa benar-benar tahu, memastikan, mengidentifikasi seberapa masalah dan dalamnya luka trauma yang dia dapat, dan kita bisa melakukan pelayanan yang adekuat untuk mengatasi itu, baik psikis maupun fisiknya dia. Nah, itu akan memberikan satu hal yang sangat baik, tidak hanya buat si ibu itu tadi, bahkan kalau kita bisa lihat jangka panjangnya, kalau namanya perempuan kan, Iya. tiang negara, ya untuk bangsa kita ke depan. Jadi sebetulnya begitu. Jadi memang ruang amannya mungkin yang harus Iya. dipastikan. Kemudian juga bagaimana kita melihat proses panjang dari mungkin ya syarat-syarat itu ya, itu juga harus diperhatikan, di mana semakin panjang waktu yang dibutuhkan semakin mengancam kehidupan Ibunya. perempuan dan Betul. ibunya gitu ya. Betul. Nah, ya memang ini juga yang yang jadi kendala kayak dokter Ari bilang tadi, nggak semua daerah punya akses untuk itu, dan nggak semua Iya. pelaksananya juga kayak misalnya penyidik harus ke kepolisian, nggak semua kepolisian Iya. punya perspektif yang oke dan yang bisa menerima korban sebagai korban gitu. Malah bisa jadi di sana juga dia di stigma lagi, di Iya. diskriminasi lagi dan lain-lain gitu ya, Dok. Nah, mungkin Sobat Puan juga sudah melihat di pembahasan kita di beberapa podcast sebelumnya, ini juga di-highlight oleh narasumber-narasumber yang lain juga, kayak Bu Nino untuk masalah konseling dan lain-lain, kemudian di Mbak Ika juga terkait dengan metode yang digunakan, bahwasanya memang semakin lama masa yang dibutuhkan untuk memberi bukti-bukti ini tuh ya semakin mengancam kehidupan perempuan atau ibunya gitu. Nah, jadi mungkin ini lagi yang ya harus kita cari alternatif lah, kebijakan alternatif yang Ya, paling Dr. Ari sampaikan itu. yang kita suarakan saat ini mudah-mudahan bisa membuat misalnya pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang terkait itu supaya bisa bergerak lebih cepat lah. Kan kita harapkan Harapannya seperti itu. begitu ya, Nah. harapannya begitu. Nah, ini Dok, mungkin sepengalaman Dokter Ari, sebenarnya banyak nggak sih kasus yang langsung datangnya ke Objin gitu, Dok? Ke spesialis. Ada juga yang datang begitu ya. Misalnya dia curiga anaknya dia mendapatkan kekerasan atau pelecehan seksual gitu ya, dari orang yang emang ada di sekelilingnya dia gitu. Nah, cuman emang problemnya adalah bahwa tenaga kesehatan itu dia hanya bisa melakukan pemeriksaan klinis. Oh, oke. Ya, sedangkan kalau misalnya udah masuk ke ranah hukum di mana itu dilakukan visum et repertum, itu harus atas permintaan penyidik. Gitu, makanya emang tadi sebenarnya ada 2 surat kan, Iya. surat dari penyidik, salah satunya surat permintaan untuk melakukan visum. Dan biasanya yang paling ideal untuk melakukan visum itu adalah dokter spesialis forensik sebetulnya. Oh, oke. Untuk kasus ini ya, Dok ya. Semua kasus sebetulnya, kalau namanya visum itu harusnya emang dokter, walaupun pemeriksaan yang visum klinisnya tadi mungkin dokter kandungan bisa ngerjain misalnya, tapi untuk visum et repertumnya tadi, laporan itunya segala macam itu emang dokter forensik. Jadi emang butuh kerjasama nih sebetulnya. Iya, Antara iya. dokter spesialis obstetrik ginekologinya dengan si dokter spesialis forensiknya. Dan- Masalahnya Iya. tidak semua forensik itu tersebar Ada, juga. betul, Nah, itu betul. emang proses pendelegasian, bagaimana supaya akses itu bisa lebih luas, itu satu hal yang emang harus kita pecahkan sama-sama sih. Dan pun kalau ada itu biasanya adanya di rumah sakit polisi ya, Dok ya. Betul. Kepolisian Betul. Mm-mm. yang ya itulah belum semua nyaman ke sana juga, belum semua Iya. orang yang nyaman masuk. Masih banyak masyarakat kita yang takut lihat seragam. Betul, termasuk kayak aku juga deh. Apalagi kalau lagi Iya. naik motor tuh ada yang apa nih? Langsung debar-debar ya, Langsung nggak mau debar-debar. ketemu pacar. Betul. Aduh, enggak sih, nggak mau disamain Iya, iya. ya. Tapi ya itu, ya menciptakan ruang yang nyaman itu tadi juga ya, Betul, Dok ya. Betul. Dan pun misalnya surat pengantar untuk visum sudah dimiliki, kemudian korban sudah ada peluang nih untuk melakukan visum, ya tenaganya lagi yang dibutuhkan ya, dipastikan sih ya, dokter forensiknya juga harus dipastikan Iya. ada gitu. Nah, terakhir nih, Dok, melihat kondisi sekarang ini gimana kasus kekerasan terhadap perempuan
kekerasan seksual ada, kemudian juga bagaimana wewenang nakes dan penyebaran Iya. fasilitas kesehatan dan lain-lain. Apa harapan besar dari Dokter Ari untuk kondisi ini? Iya, harapan besarnya sih yang paling pertama adalah tidak boleh terjadi ya kekerasan seksual ya. Tuh, karena satu Terhadap aja tuh udah siapapun. banyak. Iya, satu aja banyak. Jadi sama seperti kematian ibu, Iya, nggak boleh turun, harus 0, iya, kan begitu. Karena impactnya besar ke belakang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus meningkatkan kesadaran yang tadi. Bagaimana sebetulnya kekerasan seksual itu seperti apa, bagaimana mencegahnya, bagaimana kita bisa tahu itu supaya yang tadi saya bilang di depan, pelakunya dia tahu batas, oh kalau gini nggak boleh, ini masuk dalam kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual itu tidak selalu dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk verbal misalnya. Nah itu kan kadang-kadang misalnya anak-anak muda gitu ya, remaja, dia nggak tahu kan dia melakukan. Kalau itu didiamkan sampai dia tua, dia melakukan juga sama istrinya. iya, betul. Itu kan sebenarnya nggak boleh kan. Nah itu kita mesti kita tingkatkan kesadaran itu secara luas di masyarakat kita, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan kalau mungkin dari remaja gitu. Jadi mereka bisa tahu dan mereka bisa menghindari itu supaya tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harapan saya terutama adalah bagaimana kita memperluas akses pelayanan bagi para korban. Ya. Nah, akses itu harus perluas sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa. Itu saya lihat pemerintah kita juga udah banyak usaha yang cukup baik. Misalnya Desa Ramah Perempuan, ya Kementerian Desa membuat itu gitu ya. Atau dari KPPAI ya juga kan Desa Ramah Perempuan segala macam, itu satu hal yang menurut saya hal yang baik. Cuman mungkin kita harus perluas pelayanan tadi, terutama buat kasus-kasus seperti ini. Spesifik ya dok? Ya, ada juga spesifiknya. Jadi bagaimana kalau misalnya di rumah sakit ada pusat pelayanan terpadu gitu ya, itu bisa kita turunin sesuai dengan kapasitasnya sampai ke desa. Misalnya begitu. Jadi desa bisa melakukan pelayanan yang sesuai dengan kapasitasnya terhadap korban-korban tadi. Kan begitu, apakah pendampingan, penguatan secara psikis, pengobatan terapi fisiknya juga gitu. Nah itu yang harus sampai ada. Nah yang ketiga yang terutama adalah juga nggak kalah pentingnya adalah payung regulasi. Karena bagaimanapun juga kita negara hukum. Jangan sampai misalnya hanya karena kita ingin menolong, terutama buat nakes ya. Hanya karena kita ingin menolong karena etika dan pesan moral yang kita punya, malah kan kita dibawa menjadi kesakitan. Kan begitu. Nah, itu yang juga harus diatur dalam regulasi peraturan. Karena menurut saya itu menjadi satu hambatan yang paling besar buat nakes. Seperti tadi kan dibilang kan, mau nolong takut. Takut nanti dipidanakan, dikriminalisasikan misalnya begitu. Nah, itu yang harus dihindarin juga. Jelas peraturannya. Kan begitu. Dan organisasi profesi harus membantu itu. Jadi memberitahu, oke loh, ini kita wewenangnya ini ya, kita punya begini. Kalau misalnya dikriminalisasikan, kita mesti tahu bahwa ini loh, kita sudah melakukan sesuai dengan panduan yang emang ada. Problem yang juga ada, saya lihat di teman-teman nakes adalah tidak semua mempunyai pemahaman tentang mediko-legal yang cukup. Jadi mereka selalu taunya bagaimana memberikan pelayanan kesehatan, nah, tapi mereka kurang ya, bukan tidak tahu, tapi kurang memahami secara dalam bagaimana aspek mediko-legalnya. Regulasinya seperti apa, konsekuensinya, bagaimana prosedurnya itu sendiri gitu ya. Dan saya lihat organisasi profesi sudah melakukan banyak pendampingan juga misalnya. Dan edukasi misalnya, bagaimana melakukan pelatihan untuk proses mediasi. Bahkan kita melatih beberapa teman-teman saya itu di himpunan obstetrik udah banyak yang menjadi mediator. Jadi untuk menjelaskan ke masing-masing pihak, tidak hanya kepada dokternya, tapi juga kepada korban. Karena misalnya masih banyak nih ya, sebagai contoh, orang selalu menganggap kalau orang itu misalnya, maaf ya, misalnya meninggal karena operasi, pasti malpraktek misalnya. Padahal itu kan bisa juga merupakan satu risiko medis yang tidak bisa kita perkirakan, kita hindarkan, kan terjadi. Nah itu yang mesti dilihat. Nah jadi disitulah sebetulnya peran dari masing-masing stakeholder tadi gitu ya, untuk bisa membantu
supaya akses dan pelayanan tadi bisa menjadi adekuat terhadap kondisi yang ada di masyarakat kita. Kerjasama antar Sama. stakeholder ini ya dok ya? Semua harusnya. Ya semuanya. Oke. Udah banyak banget nih dok. Jadi ya kesadaran masyarakat secara luas ya, kemudian perluasan layanan, bagaimana pemahaman nakes juga terkait dengan medico legal, dan kemudian kerjasama antar setiap peran-peran ini yang berkaitan dengan kesehatan Ya. seksual reproduksi khususnya begitu. Nah, Sobat Puan, udah banyak hal yang kita tanya ke Dokter Ari, mungkin juga ini memicu penasaran-penasaran lainnya dari Sobat Puan. Nanti juga jika ada pertanyaan lain bisa disampaikan di kolom komen. Kita akan coba menyimpulkan, nanti mungkin kita akan diskusi lebih banyak lagi sama Dokter Boleh. Ari ya. Sama Boleh. ide ya, atau usulan ya. Ya betul. Karena sebenarnya mungkin kita nggak tahu ya bahwa satu usulan yang baik, ide yang baik itu bisa datang dari siapa aja. Iya. Gitu kan. Apalagi kalau misalnya teman-teman Sobat Puan kan dari berbagai macam lapisan, pendidikan, wilayah. Betul. Dia bisa punya satu hal, kondisi yang sangat spesifik di daerahnya. Atau misalnya ada satu hal yang baik yang bisa diangkat gitu. Itu sangat bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya Sobat Puan bisa memberikan Betul. usulan, Bisa sharing ya, Dok, bisa ya. sharing juga gitu. Itu Betul. sangat kita harapkan tuh. Oke. Gitu Sobat Puan, jangan lupa di komen, di like juga, di subscribe juga. Dokter Ari, terima kasih Sama-sama. banyak. Sama-sama. Diskusi kita udah panjang banget walaupun diselingi oleh petir-petir dan Apa-apa, gluduk-gluduk ini. hujan buat syahdu. Aduh. Ada gluduk lagi ya. Iya, iya. Nanti kita akan diskusi lagi lebih Ya. banyak ya Dok ya. Oke ya, nggak apa-apa ya kita Mudah-mudahan undang lagi. tidak pakai background hujan lagi Iya, ya. semoga ya, semoga. Baiklah Sobat Puan, itu saja diskusi kali ini. Nah, kita akan kembali lagi, kita akan bertemu di diskusi dan episode podcast Por Puan berikutnya. Siap. Siap Dok? Oke. Terima Mudah-mudahan kasih. bermanfaat ya. Terima Ya, kasih. Terima kasih. Bersama sobat para Puan, terus berjuang tentang kesamaan, agar tak lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di